Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas hamba Allah yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah menunaikan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian tafsir kita dari surah Al-Maidah. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-107 dan 108. Ini adalah dua ayat terakhir dari tema saksi dalam perkewasian. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Din wa dunya wal akhirah. Mulai ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 107 dari surah Al-Maidah halaman 125. Ayat 107 baris ke-7 dari bawah, pinggir kiri, halaman kanan tapi pinggir kiri itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'uthira 'ala annahuma istahaqqa ithman فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة
يأتوا للشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sekali lagi temanya adalah tentang saksi di dalam berwasiat. Jangan sampai ketika kita berwasiat tidak ada saksi, pada gilirannya nanti apabila aturan Allah dilanggar pasti akan ada masalah. Biasanya orang berwasiat itu kan berkaitan dengan masalah materi atau tentang masalah pesan, dan pesan itu harus dilaksanakan setelah meninggal. Itu harus ada saksi. Seandainya tidak ada saksi akan menimbulkan permasalahan yang tidak sedikit. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol, saya pernah menjumpai bahwa ada sertifikat di balik nama kayak gitu tanpa sepengetahuan yang punya atau yang lain. Ternyata Pak Hamzah cerita juga, saya Pak Ustadz kayak gini pernah buat tuh, coba bayangkan. Itu nyata dalam kehidupan. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-107. Fa in uthira, maka jika didapati bukti ala annahuma, bahwasanya keduanya setelah bersumpah istahaqqa, keduanya melakukan ithman, dosa dalam bentuk berkhianat atau tidak jujur, dusta. Lalu bagaimana? Fa'akharani, maka dua orang yang lain yakumani, menggantikan maqamahuma, posisi keduanya, dua saksi yang sebelumnya namun berdusta. Siapa? Dari kalangan mana? Minal ladzina istahaqqa, dari orang-orang yang berhak alaihim, atas mereka. Al-aulayani, dua orang yang paling dekat dengan yang wafat, yakni dari keluarga yang meninggal. Teknisnya bagaimana? Fayuqsimani, lalu keduanya bersumpah billahi, dengan nama Allah, la syahadatuna, sungguh kesaksian kami, ahaqqu, lebih berhak atau lebih benar, min syahadatihima, daripada kesaksian keduanya, wa maqtadaina, dan kami tidak akan melanggar ketentuan dan kami tidak akan melampaui batas. Kami akan bersumpah dan kami akan menjadi saksi sesuai apa adanya. Inna, sungguh kami idzan, jika berbuat menyeleweng, berbuat curang, laminal zalimin, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Seperti itu cara sumpahnya adalah demikian. Ternyata saksi aja bisa palsu, ya Mas Toto ya. Saksi aja bisa palsu. Ini kasusnya ayat yang ke-107, dua orang saksi itu adalah semula palsu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Baru tuh ada sidang lagi. Ini kalau dalam fikih Islam masuk dalam kategori masalah pidana, masalah-masalah tentang perkara-perkara yang timbul dari muamalah. Ini masuknya fikihnya itu fikih yang terakhir, masuk dalam fiqhul jinayat, fikih yang berkenaan dengan kriminal.
Termasuk saksi palsu itu adalah kriminal. Bagaimana pandangan Islam dan seterusnya dan seterusnya. Betapa luar biasanya Islam. Aktivitas manusia itu tak luput dari pantauan dari kacamata Islam. Betapa bahagianya ini. Bagi orang yang menggunakan akalnya dengan sempurna Pak Aris, akan bangga menjadi umat Islam. Karena semuanya itu ada aturannya. Muamalah bagaimana, nyari di kitab Injil, mulai sampai lebaran kuda sampai lebaran takjil gak bakalan ketemu. Loh, kita harus bangga. Jadi makanya ketika kita mengkaji Islam, wawasannya akan panjang, wawasannya akan meningkat. Nah, itu. Lalu kalau kayak gini bagaimana? Itu kalau di pondok pesantren itu, Mas Toto, itu kalau masalah fikih itu biasanya ada musyawarah, diskusi wajib itu mulai jam 8 sampai jam 10 itu biasanya 2 jam. Itu adu argumen, debat. Misalnya yang diangkat topiknya masalah apa kayak gitu. Misalnya contoh, kenapa pihak sebelah itu sering mengatakan bid'ah. Bid'ah itu apa? Definisinya apa? Terus pendapat ulama tentang bid'ah itu apa? Kalau kasus seperti ini apakah termasuk kategori bid'ah dan lain sebagainya? Diskusi beneran itu. Jadi produk hukumnya itu betul-betul matang karena ada referensi yang jelas dan melalui permusyawaratan, melalui diskusi. Nah, ini kalau kita ingin pintar ya harus ngaji. Setelah ngaji nanti diskusi, jadi diasah otaknya gitu. Baik, kita akan lanjut. Ayat yang ke-107 tafsirnya adalah sebagai berikut. Ini kemarin sempat terhenti. Dalam ayat yang ke-7 ini dijelaskan, apabila di kemudian hari setelah wafatnya orang yang berwasiat tanpa tanda-tanda ketidakjujuran dari saksi, misalnya sewaktu diminta kesaksiannya mereka lalu memberikan saksi yang tidak benar atau kesaksian yang tidak benar, atau mengaku tidak menyembunyikan sesuatu dari harta peninggalan yang dipercayakan kepada mereka oleh orang yang berwasiat itu, maka untuk mencari penyelesaian dalam keadaan itu, kewajiban untuk bersumpah dialihkan kepada ahli waris dari orang yang telah meninggal yang memberikan wasiat itu. Untuk itu harus dicarikan 2 orang lain yang terdekat hubungan keluarganya dengan orang yang berwasiat, yaitu yang paling berhak untuk menerima warisannya. Apabila ia memenuhi persyaratan untuk dapat menerima warisan, seperti tidak berlainan agama atau tidak tersangkut dalam kasus pembunuhan yang berwasiat. Apabila kerabatnya yang terdekat ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menerima warisan, misalnya karena perbedaan agama dengan orang yang meninggalkan warisan, atau karena ia tersangkut dalam kasus terbunuhnya yang berwasiat, maka dicarilah 2 orang lain di antara ahli waris itu yang paling utama untuk melakukan sumpah tersebut dengan melihat usia, sifat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sumpah yang diucapkan oleh kedua orang ahli waris ini dimaksudkan untuk menguatkan tuduhan terhadap kedua orang yang menerima wasiat itu bahwa mereka telah berkhianat mengenai wasiat itu, juga untuk menguatkan bahwa mereka adalah benar dalam melakukan tuduhan dan tidak melampaui batas. Artinya tuduhan itu bukan tuduhan sembarangan dan tidak beralasan. Kemudian diakhiri pula dengan penegasan bahwa apabila mereka melakukan tuduhan atau kesaksian yang tidak benar, maka niscaya mereka melakukan tuduhan atau kesaksian yang tidak benar, niscaya mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini dijelaskan kedudukan saksi yang semula wajib kemudian menjadi sunnah. Nah, ini kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-180 yang kemarin kita
diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tengok lagi. Surah Al-Baqarah ayat 180. Halamannya adalah halaman yang ke 28, halaman yang ke 27, halaman 27. Kita pelan-pelan mengkajinya. Ini bedanya kalau kita ngaji itu akan dapat ilmu. Ilmu itu akan berdampak kepada kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ini masalah wasiat. Itu gara-gara kita ngaji, itu kita akan dapat ilmu. Baik, ayat 180 baris keempat dari bawah, kutiba. Kita baca dulu biar dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. In taraka khairanil, itu cara bacanya demikian. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, idza hadara, jika datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, apa yang datang? Al-mautu, kematian. Jadi jika ada tanda-tanda mau meninggal dunia, yang wajib itu apa? In taraka khairan, jika dia meninggalkan kebaikan atau harta. Al-wasiyatu, agar memberi wasiat, lil walidaini, untuk kedua orang tua, wal aqrabina, dan saudara dekat. Aqrab itu saudara yang paling dekat, saudara kandung yang paling dekat. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik atau adil. Berkenaan dengan wasiat itu tidak boleh dari berapa, Mas? Sepertiga harta. Jadi harta yang diwasiatkan untuk orang lain itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kenapa? Ahli waris itu berhak untuk mendapatkan harta dari orang tua. Wasiat diperuntukkan untuk kedua orang tua atau yang terdekat itu adalah haqqan, sebagai kewajiban, 'alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu kan orang yang berhati-hati, orang yang takut kepada Allah. Jangan sampai ketika nanti meninggal dunia sekaligus meninggalkan harta, justru harta itu akan jadi problem, akan menjadi masalah untuk ahli waris. Bukannya menjadi kebaikan, malah justru menjadikan problem. Jangan sampai. Ini betapa Islam itu mengatur kehidupan manusia mulai dari lahir sampai akan meninggal, dan meninggal itu diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aturannya itu pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. Lalu bagaimana kasusnya? Ayat yang ke-81 itu kita lanjut, langsung disimak aja itu. Faman baddalahu,
siapapun yang mengganti wasiat itu ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya dari yang berwasiat, misalnya diwasiatin cuma dapat 10 juta, ngomongnya 15 juta. Wah, itu berarti kan ganti gara-gara nggak ada saksi, terus akhirnya kwitansinya dirubah, nolnya dirubah. Tuh, potensi seperti itu bagaimana? Ada apa enggak dalam Al-Quran? Ada kok, pasti ada. Fa innama itsmuhu, maka sungguh hanyalah dosanya alal ladzina yubaddiluna, atas orang-orang yang mengubah wasiat harusnya dapat 10 malah ditambahi 15, atau wah terlalu dikit nih, tambahin nolnya Pak Aris. Wah ya, masalah nol itu bahaya. Ya Allah ya Karim, itu pernah Pak Haji Naiman Rais punya kasus. Itu masih ada orang hidup itu kalimatnya dirubah. Coba bayangkan itu. Ya Allah ya Karim, potensi mengenai masalah harta itu betul-betul harus adil, harus benar-benar terjemahan harus jelas, karena berpotensi untuk perang Baratayuda itu. Innallaha sungguh Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui perbuatan manusia. Nah kasusnya ayat 182, faman khafa, maka siapa yang khawatir mimusin dari pemberi wasiat janafan berlaku berat sebelah au ihman atau berbuat dosa dengan cara tidak adil, karena tidak ngerti, ya kan? Aku berwasiat untuk si Bob yang telah ikut bersama kita mulai dari kecil, kamu dididik, diasuh, sementara ayah dulu sibuk bekerja dan lain sebagainya, maka aku wasiatkan si Bob itu dapat separuh harta. Woi, nggak boleh, itu namanya seperti itu, berpotensi untuk melanggar. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Kalau demikian bagaimana? Fa aslaha, lalu ia membuat perbaikan, mendamaikan bainahu di antara mereka. Mereka bagaimana? Oh, kalau wasiatnya itu nggak benar, pasti ada konflik. Karena ayat berikutnya berbunyi fa aslaha, lalu ia membuat perbaikan atau mendamaikan. Orang yang berdamai itu tadinya konflik apa enggak, Ustaz? Konflik. Itu konflik masalah kayak gini itu keluarga. Fala isma alaihi, maka ia tidak berdosa atasnya atau baginya. Jadi wasiat pertama diganti, berarti nggak berdosa, karena wasiat pertama itu tidak pas, tidak sesuai dengan aturan Allah. Kenapa? Karena ada pihak yang dirugikan. Innallaha sungguh Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha kekal kasih sayangnya. Wah ini menarik ini kalau masalah-masalah kayak gini dibahas Mas Toto, ya kan? Dalam benak kita itu pasti sudah berkelana, ingat-ingat problem-problem yang terjadi. Masing-masing punya problem ini. Oh jangan dikira. Kembali ke surah Al-Maidah. Apa yang ada di benak Pak Aris? Ada konflik? Pernah ingat konflik? Konfliknya orang lain lah minimal. Gara-gara harta itu. Ya Allah ya Karim. Baik, ayat yang ke-108 surah Al-Maidah halaman 125 kita kembali. Dzalika, demikian itu, adna lebih dekat atau lebih patut ayatu agar mereka datang bisyahadati dengan kesaksian ala wajhiha, sesuai dengan yang sebenarnya, tidak menyembunyikan, au yakhafu, atau mereka takut anturadda aimanun, akan dikembalikan sumpahnya pada ahli waris ba'da aimanihim, setelah sumpah mereka. Wattaqullaha wasma'u, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan dengarlah perintah Allah. Wallahu, ini ancaman. Wallahu, dan Allah la yahdi, Allah tidak akan memberikan petunjuk al-qaumal fasiqin, kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari aturan Allah. Jadi
Orang fasik itu adalah orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Itu namanya orang fasik. Silakan. Wasiat, tapi yang memberi wasiat itu bukan ayahnya. Ya. Ayahnya meninggal. Ibu berwasiat. Kebetulan anak ibu, perempuan anak satu-satunya. Ya. Ibu berwasiat mempunyai segalanya. Pada anak laki-laki baru rumah ini untuk anaknya laki-laki. Biasanya begitu katanya. Saya juga dari cerita keluarga ya. Ya. Nah, akhirnya ada keluarga yang lain, perempuan semua nih. Ya. Itulah yang nggak berani juga dalam pesan ibunya begitu. Ya. Dan kebetulan ibunya anak muslim sih. Dan anak-anaknya juga mungkin berpaham juga. Betul. Kalau itu anaknya masih belum alam. Nah, setelah ibunya meninggal, anaknya Mualaf. semua agama bapak Islam. Ya. Baik, sekali lagi hal-hal yang kelihatannya sederhana, kasus-kasus yang terjadi pada keluarga atau masyarakat itu banyaklah. Tak jarang kadang-kadang itu menimpa pada keluarga kita. Lalu bagaimana? Nah, kita sikapi bahwa asal muasalnya itu sebenarnya tidak tahu. Wasiat itu untuk ahli waris kan nggak boleh. Wasiat itu untuk ahli waris nggak boleh, karena waris itu kan sudah punya jatah sendiri. Nah, kalau rumah itu bagaimana? Nah, yang namanya warisan itu adalah harta yang dibagi setelah meninggal, ya kan? Harta yang dibagi setelah meninggal. Kalau belum meninggal itu bukan waris. Nah, kalau kasusnya demikian, untuk anak laki-laki sementara perempuannya nggak dapat, ya itu nggak pas, nggak boleh. Tetap anak perempuan yang 6 tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi Prabowo, bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan harta peninggalan orang tuanya. Apalagi kalau dalam Islam, bahwa berlainan agama itu menghalangi orang untuk mendapatkan ahli waris. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Itu hadis sahih. Tidak boleh mewariskan orang muslim kepada orang kafir. Sebaliknya, orang kafir juga tidak boleh menerima warisan orang muslim, terhalang. Itu dalilnya jelas. Lalu bagaimana solusinya kekeluargaannya? Ya memang tidak boleh. Lalu bagaimana? Tapi ini kan anak kandung. Tadi kan bisa disiasati. Ya sudahlah, yang muslim nanti dapat, tapi setelah engkau dapat sebagai kekeluargaan, tetap kamu memberi dalam arti hibah, bukan warisan. Ya Mas Toto ya, itu ada jalan keluarnya, itu ada. Saya kasih contoh, saya berkali-kali diundang untuk masalah pembagian waris dan lain sebagainya. Yang di Indonesia ini saya sudah paham lah. Biasanya untuk lebih enaknya itu dibagi rata. Iya, boleh dibagi rata, namun jangan melewati aturan Allah. Misalnya nih, Mas Toto putra almarhum Pak Diono kan 4, laki-laki 2, perempuan 2. Tapi di Indonesia itu kan berlaku dibagi rata. Lalu bagaimana caranya? Tetap dahulukan hukum Allah bahwa laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Nanti yang laki-laki dengan legowo bismillah setelah kita melaksanakan perintah Allah, wahai adikku tercinta, agar kita juga tidak ada timbul iri dengki, bagianku akan aku berikan kepadamu. Kita ikuti nasihat orang tua. Jadi kita tidak meninggalkan, itu malah dapat 2 pahala Mas Toto. Pahala melaksanakan perintah Allah, pahala berbagi kepada saudara. Bahkan Pak Aris, sedekah kepada saudara itu pahalanya 2. 1, sedekahnya, yang kedua menjaga silaturahimnya. Dongkol loh Pak Aris kalau nggak dapat manusia, ya kan? Manusia. Jadi disiasati. Masih belum Islam. Nah itu disadarkan harus sadar, jangan sampai nabrak itu.
Jangan sampai nabrak. Artinya apa? Kalau bapak Islam sih nggak pesan apa-apa. Nggak pesan apa-apa. Bapaknya udah meninggal, ibunya berpesan gitu. Ya. Jadi dikembalikan lagi bahwa yang mewarisi itu adalah anak-anaknya yang muslim. Namun anaknya kan dituntut juga untuk berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana mensiasatinya? Jangan pakai istilah waris, yakni pakai istilah hibah atau hadiah, ya kan? Setelah dapat 7 anak ini yang muslim berapa, misalnya 5 atau berapa, itu mendapatkan warisan dari orang tua. Namun anak kan juga punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua walaupun berkeyakinan berbeda. Lalu ibu, bunda, setelah kita dapatkan jatah kami menurut agama kami, namun kami ingin juga berbakti, kami ingin memberikan sebagai hibah dan hadiah kepada bunda, bukan warisan. Caranya demikian. Toh nanti ujung-ujungnya kalkulasinya juga sah, tapi caranya jangan sampai nabrak. Ceritanya kan Nabi punya ngasih itu karena itu anak laki, anak sayangannya. Nah itu nggak boleh cuma satu. Ada harta peninggalan bapaknya naik lagi yang cukup besar. Nah, miliaran juga. Ya. Mau dibagi keluarga rumahnya maunya dibagi rata. Nah yang laki yang dapat rumah ini nggak mau tetap minta 2 bagian. Terus sampai ke pengadilan agama. Masya Allah. Ya kalau kasusnya seperti itu, sebenarnya kalau udah seperti itu potensinya itu nanti pecah keluarga. Beneran ya? Duduk bareng, ya kan? Duduk bareng. Nanti ujung-ujungnya maunya apa? Cari titik temu dengan cara yang sebaik-baiknya. Bukan apa-apa nih ya, walaupun saya bukan pengadilan agama Mas Toto, saya sering banget diundang kayak gitu. Tolong diminimalkan konflik, dihilangkan. Caranya bagaimana? Dengan cara yang baik, dirembuk. Nah kalau sudah ketemu tinggal siasati aja. Misalnya nanti ini ujung-ujungnya kan pembagian yang pas gitu aja kan. Kalau kita ingin ke Pondok Pulau Gebang kan nggak harus lewat Bekasi, lewat Pulau Gadung kan bisa. Yang penting ujung-ujungnya nyampe sama. Yang penting jangan sampai nabrak aturan Allah, jangan sampai nabrak aturan Allah karena ini ujungnya. Tapi gini kan, ya. pada fakta setelah itu masing-masing terima. Setelah sekian tahun berjalan kehidupan masing-masing, yang laki-laki tidak berbekas sedikit habis. Itu. Habis Ustaz tidak punya keluarga berantakan, bunda. Baik, itu bisa Pak Hari, silahkan dibuka surah Hud, surah berapa? Surah Hud, silahkan dibuka itu. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kita dari Pak Hari Prabowo. Halaman 231. Halaman 231. Halaman 231. Ini benar-benar nyata dalam kehidupan. Halaman 231 surah Hud ayat yang ke-85-86. Langsung saya bacakan artinya. Ini kisahnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu kaumnya itu suka mencuri takaran, kurangi timbangan. Ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Poinnya di sini 86. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu, ya kan? Kalau kita nyerobot haknya orang lain pasti nyungsep, pasti apa? Orang Nabi aja nggak bisa jaga. Ayat yang ke-86 baqiyatullahi, kita baca biar kita ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa ma ana 'alaikum bihafiz.
baqiyatullahi, rezeki yang tersisa setelah menimbang jujur dari Allah khairun, lebih baik astagfirullah lakum, bagi kalian, bagi kita, in kuntum mukminin, jika kalian adalah orang-orang mukmin yang beriman. Wa ma ana, dan bukanlah aku, kelasnya Nabi, alaikum, atas kalian, bihafiz, adalah seorang penjaga. Kelasnya Nabi aja nggak bisa ini aturan, udahlah yang halal itu bisa dinikmati walaupun banyak, tapi kalau nggak halal apa yang disampaikan oleh Pak Hari Prabowo tadi, tak tersisa, malah beran Allah Akbar. Ya, ceritanya Pak Hari tidak Pak Hari sendiri yang ngalamin, saya juga ngalamin hal-hal yang seperti itu. Ini pelajaran berharga bagi kita. Kita tanamkan kepada anak cucu kita bahwa yang halal itu tetap yang terbaik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita dijaga dengan harta yang halal. Harta yang halal itu kalau dikonsumsi nikmat, tidurnya juga nikmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.